ada di rumah pada saat ini, Tante yang percaya dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Ada haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, ketika adik-adik beribadah tidak boleh sambil makan. Kedua, ketika adik-adik beribadah tidak boleh sambil tidur-tiduran. Yang ketiga, ketika kita beribadah tidak boleh kesana kemari dan harus fokus dalam beribadah. Yang keempat, ketika adik-adik beribadah harus menggunakan pakaian yang rapi, duduk manis, dan mengikuti ibadah sampai selesai. Oke, siap untuk beribadah? Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang di rumah. Saat ini kita akan beribadah, tapi sebelum itu kita akan berdoa dahulu. Tante Mei jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan beri bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami akan beribadah kepadamu. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Anak-anak yang di rumah beserta dengan orang tua yang mendampingi. Biarlah kami boleh beribadah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku.
kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Siap! Namun sebelumnya, tetap tinggal berdiri, kita mau sorakan
Haleluya 4 kali. 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Kita nyanyikan pujian Buah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus, mengalir dalam hidupku. Ku menghidupi pimpin Roh Kudus setiap hari. Dari awal. Haleluya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus, mengalir dalam hidupku. Ku menghidupi pimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah Buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus, mengalir dalam hidupku. Ku menghidupi pimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Haleluya. Ayo masukkan tepuk tangan. KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. Haleluya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus. 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 Oh, haleluya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. DE undangan untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan
kerajaan sorga, tiba saatnya kami anak-anak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang baik, tanah yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu itu boleh tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh pakai untuk kehidupan kami sehari-hari. Memberkati hamba-Mu, guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Dia. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak yang sudah besar, siapkan Alkitabnya ya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan firman Tuhan saat ini berjudul Kuasa Doa, Pujian dan Penyembahan. Ya. Sekarang anak-anak coba kita buka bersama-sama firman Tuhan saat ini di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Ya. Sudah dapat semua? Oke, kita baca ya. Yang di rumah baca, yang masih kecil biar nanti orang tua yang bacakan. Yakobus 5 ayat 16b bunyinya demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita berdoa. Karena lewat doa ada mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam firman Tuhan, contoh yang paling bagus kita lihat di ayat yang ke-17. Di mana Elia, kita baca selanjutnya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi 3,5 tahun tidak turun hujan karena Elia berdoa meminta kepada Tuhan. Kita lihat lewat doa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Anak-anak di rumah harus rajin berdoa. Apa yang kita mau minta sama Tuhan Yesus, kita datang di kaki Tuhan, kita berdoa. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha mendengar dan Tuhan pasti menjawab setiap doa kita yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Seperti Elia, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, minta supaya tidak turun hujan, dan Tuhan menjawab doanya. Setelah 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan, dia berdoa lagi, meminta kepada Tuhan supaya hujan diturunkan, dan Tuhan juga menjawab doanya. Ya, puji Tuhan, jadi lewat doa ada kuasa, ada mujizat terjadi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, yaitu Hizkia. Hizkia adalah seorang raja. Kita lihat di 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20. Kalau anak-anak di rumah mau baca ceritanya, mulai dari ayat 1, di situ menceritakan bagaimana Raja Hizkia ini jatuh sakit. Ya, dia sakit, dan pada hari itu, mulai dari ayat 1 ya, pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya. Ya, datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, anak-anak, kalau kita sedang sakit, kemudian datang, misalnya datang pendeta ya, datang
kasih tahu, ya silakan sampaikan pesan terakhir untuk orang tua, karena kamu akan mati. Bagaimana perasaan kita? Tentu sangat sedih, sangat susah, ya. Sehingga pada waktu Hizkia mendengar dari Yesaya bahwa dia akan mati, dia langsung berpaling ke tembok. Di situ dia menangis, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia, ya. Dengar ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, kalau kita punya masalah, kita datang berdoa kepada Tuhan. Tidak boleh pergi ke dukun, ya, ke orang-orang pintar. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa dahsyat, yang sanggup menolong kehidupan kita. Seperti Hizkia, dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi pada waktu Hizkia mendengar kabar berita bahwa dia akan mati, tidak akan sembuh, dia menangis sama Tuhan. Dia berdoa minta sama Tuhan. Dan apa yang Tuhan jawab lewat Nabi Yesaya, ya, dia katakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Puji Tuhan, luar biasa. Tentu setelah Hizkia mendengar kabar bahwa dia akan disembuhkan dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi, ada rasa syukur, ada rasa sukacita di dalam kehidupan Hizkia. Ya, itu semua lewat doa. Jadi tadi judulnya kuasa doa, pujian dan penyembahan. Kemudian bagaimana kuasa dari pujian dan penyembahan? Ya kan? Di dalam firman Tuhan juga ditulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Di situ menceritakan tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini yang dipenjara. Tetapi pada waktu tengah malam, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara itu terbuka. Ya. Sehingga mereka terlepas dari belenggu-belenggu. Itu lewat pujian. Jadi anak-anak di rumah, kalau saat memuji, saat menyembah Tuhan, kita harus naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan itu layak dipuji. Karena Tuhan maha besar, Tuhan berkuasa. Lewat pujian dan penyembahan, mujizat dinyatakan. Ya. Sendi-sendi penjara terbongkar karena ada gempa pada tengah malam. Paulus dan Silas memuji, menyembah Tuhan, dan terjadi gempa. Mujizat terjadi, mereka terlepas dari belenggu. Itu kuasa dari pujian. Contoh lagi yang kedua, kuasa pujian lewat sorak-sorak pujian, yaitu tembok Yerikho. Ya. Di dalam Yosua 6 ayat 20, boleh nanti adik-adik baca ceritanya. Yosua 6 ayat 20, Yosua ayat 6 ayat 2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku akan serahkan ke tanganmu Yerikho
ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Di ayat selanjutnya menceritakan bagaimana ya kuasa mujizat terjadi lewat sorak-sorai ya. Ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Ya. Itu ada mujizat terjadi lewat pujian, lewat sorak-sorak. Kalau kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan yang Allah kita yang luar biasa, di situ akan kita rasakan mujizat terjadi. Anak-anak di rumah kalau memuji Tuhan, ya jangan sambil bermain, karena Tuhan Allah melihat dari surga. Ya, oh itu anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan setiap ibadah hari Minggu, walaupun hanya lewat online. Ya, puji Tuhan anak-anak, kalau kita punya masalah ya di dalam studi, sekarang belajar di rumah, susah sekali mama, banyak tugas. Ya, mari datang kepada Tuhan. Tuhan yang mampu memberikan hikmat kepada kita lewat doa kita, lewat pujian dan penyembahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan anak-anak, firman Tuhan hari ini biar menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah situasi yang sekarang ini, yang tidak menentu. Kita tidak tahu kapan corona akan berakhir. Tetapi satu hal yang kita percaya, kuasa Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan yang mau datang kepada Tuhan, mau datang berdoa, mau datang memuji, mau datang menyembah Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang hidup. Hidup manusia ada di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya mari anak-anak, kita semua mau serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan lewat membaca firman, kita belajar kebenaran firman Tuhan, kemudian kita berdoa dan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua, sama-sama kita mau berdoa. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, karena lewat doa kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Allah terjadi, ada jawaban Allah yang pasti. Kita bangkit berdiri semua, kunci tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang dipanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur Bapa, siang hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh menyatakan lewat cerita-cerita yang ada di dalam firman-Mu, bahwa doa, pujian dan penyembahan ada kuasa dan mujizat terjadi. Itulah sebabnya Bapa, kami datang bersyukur kepadamu. Kami berdoa, memohon kepada Tuhan, Engkau menolong setiap anak-anak sekolah minggu, walaupun hanya beribadah di rumah lewat online, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Dan kami yakin percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat, kepintaran bagi anak-anak. Walaupun mereka juga hanya belajar dari rumah, tetapi kami yakin Tuhan pasti menolong semuanya. Berkati setiap orang tua yang setia mendampingi anak-anak sekolah minggu. Berkati semua guru-guru sekolah minggu yang selalu melayani anak-anak sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang mampu menolong, memberkati kami, menguatkan kami, mengajarkan kami untuk selalu setia kepadamu. Lewat doa, pujian, penyembahan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mempersembahkan korban persembahan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan ini anak-anak dapat serahkan kepada guru-guru sektor atau dibawa ke sekretariat kepada Tante Meske Bangmuda. Kita angkat kepujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Terima kasih Guru. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami menjadi negara yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke pelosok desa, Tuhan. Biarlah mereka memerintah seturut firman-Mu, Tuhan. Hanya di anakmu, haleluya, amin. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa buat Kota Palu, tempat kami tinggal, jaga dan lindungilah kota ini. Kami juga berdoa buat pemerintah yang mengurus kota ini, jaga dan lindungilah ia. Berkatilah ia dalam mengurus dan menjaga kota ini. Jauhkanlah kota ini dari virus corona. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang dipuji, sembah dan ditinggikan. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk APSG bangunan, agar diberi kesehatan dan kekuatan dan hikmat di setiap pelayanan. Saya berdoa untuk gereja saya, agar dilindungi dari kuasa kegelapan, dan semoga bangku-bangku kosong terisi dengan jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak di rumah. Saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Untuk itu Tante Femi jemput kita semua bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan selama kami beribadah. Biar kiranya ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, sertai terus kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru, agar semakin hari kami semakin bertambah-tambah di dalam iman kami kepada Tuhan. Walaupun kami belum bertatap muka, tapi biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus mempersatukan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami saat ini. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.